Ini belajar darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian serangan jantung sama stroke ya. Oke, jadi kita mulai satu persatu Bapak Ibu. Nanti solusinya di paling belakang ya. Solusinya di paling belakang. Jadi Bapak Ibu sabar. Ya, jadi pertama kita bahas dulu darah tinggi. Oke? Apa itu darah tinggi? Darah tinggi itu adalah proses adaptasi tubuh terhadap tidak adanya oksigen dan nutrisi di jaringan. Maksudnya apa Pak Dokter? Saya ulang. Darah tinggi itu terjadi kalau ada tubuh kurang oksigen sama kurang nutrisi. Tubuh kompensasi, jadi tensi dinaikkan sama tubuh sendiri. Ya, jadi tubuh ini punya mekanisme adaptasi, Bapak Ibu. Darah tinggi, proses adaptasi. Diabetes tipe 2, proses adaptasi. Kanker, proses adaptasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di dalam jaringan tubuh Bapak Ibu ada yang kurang oksigen atau kurang nutrisi, itu tubuhnya beradaptasi menaikkan tensi. Wajar kan? Kenapa? Kenapa adaptasi menaikkan tensi? Supaya jaringan tersebut dapat oksigen sama dapat nutrisi. Logik Bapak Ibu. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu, misalnya kita ngomong yang logika sederhana ya, misalnya di sawah. Kalau sawahnya kekeringan, ada satu sawah kekeringan, supaya sawah dapat air, bendungan dibuka gede kan? Gampang Bapak Ibu. Bendungan dibuka besar, berarti aliran sungainya deres kan? Tekanan tinggi. Sehingga si sawah teraliri oleh air buat nyawa. Logika Bapak Ibu. Jadi kalau jaringan kita kurang oksigen, kurang nutrisi, tubuh punya mekanisme adaptasi, naikin tensi dengan jantung lompat lebih kuat. Tensinya tinggi. Normal kan? Normal Bapak Ibu. Jadi penyebab tubuh itu tidak dapat nutrisi, tidak dapat oksigen apa Pak Dokter? Penyebab tubuh tidak dapat oksigen sama nutrisi, penyumbatan begini. Penyumbatan begini Bapak Ibu. Sehingga apa? Oksigen sama nutrisi di bagian ujung tidak banyak. Kenapa? Ada mampet pembuluh darahnya kayak begini, mampet. Mampetnya oleh apa Pak Dokter? Ada dua. Yang pertama adalah kalsium. Ini yang putih-putih ini kalsium Bapak Ibu. Yang kedua adalah lemak lengket. Ya, dua hal ini penyebab darah tinggi. Oke? Garam itu bukan penyebab utama darah tinggi. Kenapa? Kalaupun Bapak Ibu banyak makan garam, Bapak Ibu banyak makan garam ya. Garam masuk ke dalam pembuluh darah, garam itu sifatnya narik air. Jadi kalau Bapak Ibu banyak garam di dalam sini, di pembuluh darah, kita bisa elastis. Nah, kalau bisa elastis pembuluh darahnya Bapak Ibu, tekanannya normal lagi di sini. Di dalam pembuluh darah tekanan normal lagi. Oke? Jadi penyebab utama orang darah tinggi adalah bukan garam. Garam itu penyebab kedua, penyebab ketiga, penyebab keempat boleh garam. Penyebab utamanya tadi apa? Mekanisme adaptasi karena ada sumbatan. Karena ada sumbatan di pembuluh darah. Nih, makanya tubuh kompensasi, jantungnya kenceng. Ya, sebentar saya ilustrasikan. Ini ya saya ilustrasikan ya. Ini kan ceritanya jantung. Ini jantung, ini pembuluh darah. Ya, ini ceritanya ginjal. Ini misalnya ginjal, di jaringan ginjal misalnya.
Ini kan mompanya biasa Bapak Ibu, gitu kan? Nah, kalau ada mampet di sini seperti ini. Nah, mampet seperti ini di sini sebelum ginjal kan sedikit dapat oksigen, sedikit dapat nutrisi kan? Otomatis jantungnya mompa lebih kuat, tensinya tinggi ini. Logika. Oke, jadi kalau mau menormalkan lagi darah tinggi gimana? Menormalkan lagi darah tinggi gimana? Gampang Bapak Ibu. Ini dilumerkan. Kalsium dilumerkan yang pertama. Yang kedua lemak lengket dilumerkan. Jadi pembuluh darahnya seperti ini lagi. Bagaimana caranya? Nanti di protokol darah tinggi ya, sabar. Oke, itu darah tinggi udah selesai. Penyebab darah tinggi udah saya spill ke Bapak Ibu barusan. Jadi tidak ada Bapak Ibu. Tadi pagi saya lihat di TikTok saya ada yang bales, saya punya darah tinggi karena keturunan. Tidak ada darah tinggi keturunan, tidak ada. Keturunan genetik itu tidak ada. Darah tinggi itu keturunan kebiasaan. ya, Bapak Ibu gaya hidupnya nggak benar, terjadi mampet begini, darah tinggi. Ya, jadi ini terjadi bukan waktu bayi Bapak Ibu, tidak ada. Bapak Ibu waktu bayi normal begini kan mudahnya kan. Ini terjadi umur 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun kan. Makanya kena darah tinggi kan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada namanya darah tinggi karena keturunan. Oke? Tidak ada. Kemudian logikanya gimana? Logikanya gimana? Bukannya ada Pak Dokter? Enggak ada. Logikanya gimana? Pada saat Bapak Ibu lahir, bayi, apakah darah tinggi? Tidak kan? SD darah tinggi? Enggak. Kuliah darah tinggi? Enggak. 25 tahun darah tinggi? Tidak. 35 tahun darah tinggi? Tidak. 40 tahun darah tinggi? Iya. Berarti bukan keturunan, bukan genetik. Bukan. Oke? Tadi ada sumbatan begini. Ya, sehingga tubuh adaptasi. Gampang Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang pertama, kita ngomong bahas darah tinggi. Yang kedua, kita bahas kolesterol. Di sini siapa Bapak Ibu yang takut sama kolesterol? Kolesterol penyebab serangan jantung. Aduh, ilmu pada ngawur semua ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu cek kolesterol ada 4 kan? Total kolesterol, trigliserid, HDL sama LDL kan? Dicek 4-4-nya kan? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, total kolesterol. Total kolesterol gimana cara ngilangin sumbatannya? Bapak Ibu jangan ditanya ya. Bakal saya spill belakangan Bu. Gabungan. Sabar. Kalau Bapak Ibu nggak sabaran, berarti mau dibohongin pabrik obat kan? Nggak mau tahu penyebabnya apa kan? Bapak Ibu ini calon dibohongin pabrik obat kalau begini. Mau cepet. Dok, mau sekarang juga hilang. Sakit apa? Darah tingginya. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu proses begini kan puluhan tahun kan. Ngikutin protokol darah tinggi saya 3 bulan aja cukup. Sabar. Orang nggak sabaran amat, ampun dah. Mau kemana sih Bapak Ibu mau ambil gajian? Ini ilmu yang paling berguna Bapak Ibu dapat hari ini. Tidak ada di dunia lain. Mau di YouTube, di TikTok yang nggak jelas joget-joget begitu. Tidak ada ilmu ini Bapak Ibu, tidak ada. Di sekolah kedokteran pun tidak ada ilmu ini. Kalau Bapak Ibu tanya sama tukang obat, ilmunya beda. Ilmunya kan dikasih obat. Apa nggak sabaran amat? Sabar, bakal dibahas. Tenang aja. Oke? Udah banyak yang ngikutin protokol darah tinggi saya, normalnya tensinya. Banyak. Saya live ini udah 10 bulan Bapak Ibu. Jadi yang suka live saya, yang suka ikut live saya, sudah hafal saya mau ngomong apa, dia udah hafal. Saya mau ngomong apa nih, habis kalimat ini saya mau ngomong apa, udah hafal dia, udah tahu jawabannya. Ya, saya sudah live 9 bulan Bapak, jadi sabar ya. Oke, yang kita spill satu-satu total kolesterol. Nomor 1, total kolesterol jangan dicek. Buang-buang duit, nakut-nakutin orang. Kenapa? Semua kolesterol baik. Saya ulang ya Bapak Ibu, semua kolesterol baik. Jadi ngapain cek total kolesterol? Ngapain Bapak Ibu cek total kolesterol? Nakut-nakutin orang kan? Ini total kolesterol diciptakan pabrik obat buat jualan obat kolesterol.
Jadi kalau Bapak Ibu ada di cek total kolesterol, udah tahu nih, pasti mau jualan obat nih. Ini pasti mau jualan obat. Wah, 250. Pak, minum obat kolesterol, Pak. Menurut penelitian ilmiah, bla 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 bla, bisa kena serangan jantung, bla 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 bla. Tukang obat lah ngomongnya begitulah, ya. Mau jualan obat kan? Yang ngomongnya begitu. Kolesterol tinggi, minum obat kolesterol kan? Nggak perlu khawatir, semua kolesterol baik. Oke, makanya jangan dicek Bapak Ibu. Nakut-nakutin Bapak Ibu kan? Nomor 2, triglycerid. Apa itu triglycerid? Triglycerid Bapak Ibu, tolong diperhatikan ya. Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Gula kebanyakan diubah jadi triglycerid di hati. Triglycerid di hati disimpan jadi lemak. Oke, saya ulang ya. Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Makan gula kebanyakan diubah jadi triglycerid di hati. Triglycerid di hati disimpan jadi lemak. Sudah paham kalimatnya? Sekarang saya mau tanya. Cara menurunkan triglycerid nggak pakai modal, tidak pakai usaha, gimana caranya? Gampang. Menurunkan triglycerid nggak pakai modal, nggak pakai usaha. Bapak Ibu, ini dia jawabannya. Perlu minum obat kolesterol. Makanya Bapak Ibu di sini belajar sama dokter awet muda, lebih paham ilmu tubuh Bapak Ibu sendiri. Ya, triglycerid itu akibat Bapak Ibu makan gula kebanyakan, makan karbo kebanyakan. Jadi kalau mau nurunin triglycerid, ya nggak makan gula, nggak makan karbo, Bu. Turun sendiri tuh gula triglyceridnya. Tidak perlu pakai obat, Bu. Kasihan dia dibuangin pabrik obat kan? Triglycerid tinggi minum obat kan? Apa jualan obat aja. Nomor 3. Cek nomor 3 adalah HDL. Apa itu dok HDL? High Density Lipoprotein. Apa itu dok? High Density Lipoprotein. Lipoprotein. Protein ngangkut lipo, ngangkut lemak, bentuknya besar, high density. Jadi HDL itu adalah protein ngangkut lemak, bentuknya besar. Ngangkut lemak dari mana ke mana Pak Dokter? Dari ujung tubuh, ngangkutin lemak, balik ke hati. Itu tugasnya HDL. Yang orang bilang kolesterol baik. Oke lah, baik, fine. Nomor 4, namanya LDL. LDL, apa itu LDL? Low density lipoprotein. Lipoprotein yang low density. Oh, berarti sama main tadi dong. Kalau tadi protein angkut lemak bentuknya besar, HDL. Kalau LDL, protein angkut lemak bentuknya kecil. Oh, maksudnya itu. Saya baru tahu nih, Pak Dokter kasih tahu begini ya. Jadi LDL ini adalah suatu protein ngangkut lemak. Ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar. Ya. Yang besar itu ngangkut lemak dari seluruh tubuh balik ke hati. Itu yang besar, HDL. Kalau yang kecil kebalikannya. Yang kecil LDL ngangkut lemak dari hati ke seluruh tubuh. LDL, diangkut lemaknya pakai LDL ya. Jadi LDL juga kolesterol baik, Bapak Ibu. LDL ini juga kolesterol baik. Tidak ada yang bilang LDL kolesterol jahat. Tidak ada yang bilang. Wong ngangkut lemak ke seluruh tubuh dibilang jahat tuh gimana ceritanya? Hah? Bapak Ibu bayangin, ada orang kerja rodi tiap hari ngangkutin lemak buat metabolisme tubuh di fitnah bikin serangan jantung. Coba. Aneh bin aja. Ini Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu mendengar ada orang bilang LDL itu kolesterol jahat, berarti artinya 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama bukan dokter. Yang kedua, dokter tapi tidak lulus mata kuliah biokimia semester 3. Nomor 3, mau jualan obat.
obat kolesterol. LDL tinggi, obat kolesterol. Oke? Masih nge-lag? Masih nge-lag ya? Masih nge-lag ya? Jadi apa namanya, semua kolesterol baik ya, LDL juga kolesterol baik. Contohnya apa? LDL kok dibilang kolesterol baik Pak Dokter, padahal tukang obat bilangnya LDL kolesterol jahat. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah kalau Bapak Ibu mikir, banyak pikiran, mikirin kerjaan, stres, mikirin usaha atau lain-lain, itu Bapak Ibu otaknya itu perlu lemak karena 75% otak itu lemak. Jadi kalau Bapak Ibu pakai otaknya, kalau Bapak Ibu otaknya dipakai buat mikir, itu berarti perlu lemak banyak. Sehingga apa? Dianterin lemak dari hati ke otak. Siapa yang nganterin? Yang nganterin LDL. Makanya kalau Bapak Ibu mikir banyak, dipakai otaknya, LDL naik Bapak Ibu. Kenapa LDL naik? Nganterin lemak dari hati ke otak, LDL-nya naik. Ya, buat mikir. Bapak Ibu LDL naik, ke tukang obat, ke sales obat, malah dikasih obat kolesterol. Turun lagi LDL-nya. Kalau Bapak Ibu minum obat kolesterol, lemaknya nggak ada yang bisa buat mikir. Akibatnya apa? Bapak Ibu tell me, telat mikir. Tell me, telat mikir, loading lama, ya. Kayak begitu. Maksudnya apa ya? Nah itu ciri khas orang tell me Bapak Ibu. Kenapa? Kebanyakan obat kolesterol. Ya, uang lemak buat mikir malah dihilangin sama obat kolesterol. Aneh kan? Itu contoh pertama. Contoh kedua, Bapak Ibu LDL tinggi itu perlu lemak. Contoh kedua adalah binaragawan. Binaragawan angkat beban itu ototnya pada robek-robek. Ya, diangkat beban kan. Nah, otot robek itu Bapak Ibu, dia itu perlu diperbaiki ototnya kan. Sel kita itu Bapak Ibu 50% protein, 40% lemak. Jadi kalau ada sel rusak, sel otot rusak, itu perlu lemak. Makanya binaragawan tiap hari robek-robek otot itu perlu lemak banyak. Sehingga apa? LDL-nya naik. Buat nganterin lemak ke otot, buat diperbaiki ototnya supaya tambah besar. Binaragawan. Pernah dengar binaragawan minum obat kolesterol? Nggak pernah kan? Jadi LDL itu adalah kolesterol baik Bapak Ibu. Tidak ada yang bilang ada kolesterol jahat. Ani bin Ajat yang ngomong itu. Lupa sama ilmu biokimia semester 3 nih yang para dokter ini. Ingatnya ilmu pabrik obat kan? Ilmu pabrik obat adalah LDL tinggi, minum obat kolesterol. Ya wajar lah. Ilmu pabrik obat kan? Mau jualan obat kan? Ya pasti minum obat kolesterol. LDL tinggi kan? Itu obat siapa yang makan? Bapak Ibu kan? Nah, dijualin sama tukang obat itu. Oke? Yang nggak jelas itu ya. Jadi Bapak Ibu, obat kolesterol itu kagak ada gunanya. Buang-buang duit, nakut-nakutin orang, kagak ada gunanya. Ngapain buang-buang duit Bapak Ibu? Ini obat kolesterol nggak penting itu. Wah, penelitian korelasi. Widih, korelasi. Oh, korelasi atau apa? LDL tinggi. LDL tinggi. Riwayat kejadian serangan jantung juga tinggi. Ini namanya ilmu korelasi Bapak Ibu. Ilmu nggak nyambung, disambung-sambungin. Ilmu korelasi adalah yang tidak nyambung, disambung-sambungin Bapak Ibu. Namanya ilmu korelasi. LDL tinggi, serangan jantung juga tinggi. Please lah, dipikir dulu. Yang ngomong pakai penelitian ilmiah, LDL tinggi, serangan jantung tinggi, tolong dipikir dulu ya. Ini namanya ilmu korelasi, bukan sebab akibat. Tolong ya, bukan sebab akibat. Ini ilmu hubung-hubungan. Nggak ada hubungan dihubung-hubungkan. Contohnya apa?
Contohnya apa? Ilmu yang dihubung-hubungkan, nggak ada hubungannya. Contohnya apa? Motor air racing. Saya dulu pakai motor air racing ya kalau ke kuliah ya. Motor air racing itu adalah motor jambret. Jadi kalau Bapak Ibu punya motor air racing, apakah Bapak Ibu jambret? You see? Air racing itu dihubung-hubungkan dengan jambret. Jadi apakah semua pengendara motor air racing apakah jambret? Bukan kan? Aneh bin ajaib. Nih ilmu korelasi nggak jelas ini. LDL masalah jantung. Contoh lagi yang kedua. Orang Arab dikorelasikan dengan teroris misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak orang Arab, banyak teroris gitu maksudnya? Kagak kan? Apa dihubung-hubungkan? Nggak jelas. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada orang medis ngomong nggak jelas kayak tadi, wah LDL kolesterol tinggi ini berhubungan dengan serangan jantung tinggi. Berarti nggak dipakai ininya. Ngikutin pabrik obat berarti. Ya. Ngikutin ilmu pabrik obat supaya apa? Supaya jualan obat kolesterol. Ya, jualan obat kolesterol. HDL tinggi nggak apa-apa dong Pak. Berarti lemak perlu dikumpulkan banyak. Bagus dong. Ya, membersihkan pembuluh darah kita itu dari lemak, pakai HDL. Bagus dong. Ya. Logika Bapak Ibu, logika. Oke, jadi semua kolesterol baik Bapak Ibu. Tidak ada kolesterol jahat. Makanya total kolesterol jangan dicek. Nakut-nakutin orang bikin Bapak Ibu beli obat kolesterol kan? Pak dokter selalu ngomong hari ini ngomongnya selalu kolesterol baik, kolesterol baik, kolesterol baik. Kolesterol 260 juga baik kan Pak dokter? Kolesterol 300 juga baik kan? Oke, sekarang saya mau tanya Pak dokter. Saya mau tanya nih Pak dokter ini yang bilang semua kolesterol baik. LDL itu bukan kolesterol jahat. Saya mau tanya, Pak dokter, tadi Pak dokter bilang ada yang bikin mampet pembuluh darah lemak lengket ini. Ini kalau bukan kolesterol siapa Pak dokter? Ini apa yang bikin mampet pembuluh darah, bikin lemak lengket ini? Nempel di pembuluh darah, bikin serangan jantung, bikin stroke, bikin darah tinggi. Ini apa Pak dokter? Kita bahas. Ya. Ini juga di ilmu biokimia semester 3. Oke. Jadi Bapak Ibu, ilmunya begini, Bapak Ibu tolong dengarkan. Protein sama lemak kalau ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGES, Advanced Glycemic End Product. Saya ulang. Protein sama lemak kalau ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGES, Advanced Glycemic End Product. AGES itu yang bikin mampet pembuluh darah Bapak Ibu. Bikin lengket pembuluh darah. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu. LDL. LDL itu adalah kolesterol baik. LDL ketemu gula. Nah, jadi apa? Jadi rusak dan lengket. Ingat LDL ini ada lemak, ada protein, dua-duanya ada ya. Ketemu gula, jadi rusak dan lengket. Jadi apa? Jadi SDLDL. Small dense LDL. Small dense LDL ini yang bisa bikin mampet pembuluh darah. Nih, bisa lengket begini. Bikin stroke, bikin serangan jantung, bikin darah tinggi. SDLDL, bukan LDL-nya. Contoh lagi dok, apa dok? Baru satu dok, contoh lagi apa? Hemoglobin. Bapak tahu Bu apa hemoglobin ini? Buat nganterin oksigen ke seluruh tubuh. Namanya hemoglobin. Hemoglobin itu Bapak Ibu sel tubuh. Ingat di dalam sel tubuh itu dindingnya ada 50% protein, 40% lemak. Ingat itu tadi? Berarti di hemoglobin ada protein, ada lemak, ada dua-duanya. Ketemu gula. Hemoglobin nganterin oksigen, ketemu gula. Jadi rusak hemoglobinnya, namanya berubah, bukan hemoglobin lagi. Namanya jadi HbA1c. HbA1c. HbA1c ini yang bikin lengket pembuluh darah, bikin serangan jantung, bikin stroke, bikin darah tinggi, Bapak Ibu. Sudah paham apa yang menyebabkan ini mampet pembuluh darah?
Udah paham? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu ilmunya. Saya mau tanya. Penyebab serangan jantung, penyebab stroke, dan penyebab darah tinggi adalah... Udah pada jawab duluan. Ini adalah penyebab serangan jantung, penyebab stroke, penyebab darah tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan nyalain lagi lemak, jangan nyalain kolesterol. Bapak Ibu salah sasaran. Bapak Ibu dibohongin pabrik obat. Kasihan ya lemak jadi kambing hitam. Lemak itu difitnah kambing hitam bikin serangan jantung kan, sama pabrik obat kan. Sampai hari ini masih ada saya dengar. Lemak bisa bikin serangan jantung. Ampun dah, sekolah di mana bingung saya. Padahal itu di sekolah kedokteran semester 3 udah diajarin Bapak Ibu. AGES itu, Advanced Glycemic End Product, sudah diajarin semester 3 sekolah kedokteran. Bingung pada lupa semua. Ingatnya, jualan obat kolesterol dapat komisi berapa ya? Tukang obat ini semua. Tukang obat ini ingatnya, nggak ingat sekolah kedokteran. Pada ingatnya, kalau jual satu obat kolesterol itu, untungnya berapa komisinya ya? Ingatnya begitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ujuk-ujuk disuruh minum obat kolesterol. Yang buang-buang duit, nggak ada gunanya, nakut-nakutin orang. Nggak usah. Kenapa nih para tukang obat mikirnya lemak bisa bikin serangan jantung? Kenapa? Karena tahun 1960-an itu ada penelitian awal bilang bahwa gula berpotensi bikin serangan jantung. Masih penelitian awal di 1960. Industri gula ketakutan kan? Zaman 1960 belum ada internet kan? Pokoknya belum ada yang bisa langsung ngelihat itu kan? Sehingga masih umpet-umpetan Bapak Ibu. Industri gula kalang kabut kan? Aduh, gimana ini kalau semua orang tahu gula berpotensi bikin serangan jantung? Gawat ini. Gula nggak laku, kue nggak laku, biskuit nggak laku, bisa nggak laku semua industri makanan. Gimana caranya supaya orang semua tidak tahu gula bikin serangan jantung? Gimana caranya? Akhirnya tahun 1960 itu Bapak Ibu, industri gula membayar 2 peneliti Universitas Harvard. Universitas Harvard di Amerika Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan nama universitasnya ya. Ini universitas paling terkenal sedunia Bapak Ibu. Namanya Universitas Harvard di Amerika. Ini orang yang industri gula, makasih Jun. Industri gula membayar 2 orang peneliti Universitas Harvard buat bikin penelitian bohong-bohongan yang bilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Bikin penelitian bohong-bohongan dibayar sama industri gula, 2 orang peneliti ini 50.000 US, 50.000 US. Bikin penelitian bohong-bohongan yang bilang bahwa lemak bisa bikin serangan jantung. Akhirnya keluar tuh, widih, penelitian ilmiah. Siapa yang bikin? Universitas Bonafide, Harvard, terkenal sedunia. Sampai sekarang masih ada yang berpikir lemak bikin serangan jantung. Ini ilmunya ketinggalan zaman 60 tahun, Bapak Ibu. 60 tahun ketinggalan zaman. Ampun dah. Orang kalau nggak tahu sejarahnya begini Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang di sekolah kedokteran tidak pernah diajarin Bapak Ibu. Tidak pernah diajarin ilmu begini, nggak pernah. Apa darah tinggi karena adaptasi? Oh, nggak ada. Cuma Bapak Ibu yang ikut live tahu ilmunya. Apa itu darah tinggi? Gampang, it's logika Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi kalau Bapak Ibu kolesterolnya tinggi, artinya apa? Bapak Ibu bisa tolong dijawab, kalau Bapak Ibu dicek kolesterolnya tinggi, berarti artinya adalah, tolong jawab.
Lagi stres, lagi pemikir, apalagi? Ayo. Makan gula, gulanya tinggi, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kolesterol naik, berarti artinya dua. Satu, Bapak Ibu lagi stres, banyak pikiran, lagi angkat beban banyak, sehingga LDL naik kan, lemak banyak kan, kolesterol naik. Yang kedua, Bapak Ibu makan gula kebanyakan, sehingga apa? Trigliserid naik. Trigliserid naik, total kolesterol naik. Jadi kalau Bapak Ibu kolesterol total naik, berarti mesti ngapain? Yang pertama, stres, biarin aja. Yang kedua, makan gula kebanyakan, stop gula. Betul, stop gula kan? Jadi kalau Bapak Ibu kolesterol ketinggian, ya stop gula. Apa ngapain minum obat sih Bapak Ibu? Nggak ada hubungannya kan? Oke, makanya total kolesterol nggak perlu dicek Bapak Ibu, nggak perlu dicek. Jadi yang dicek apa dong Pak Dokter? Yang dicek apa? Supaya kita tahu resiko kena serangan jantung atau tidak. Yang dicek apa Pak Dokter? Tadi katanya total kolesterol nggak perlu dicek, HDL nggak perlu dicek, LDL nggak perlu dicek. Gimana apa yang dicek Pak Dokter? Yang dicek adalah yang pertama, trigliserida. Bapak Ibu cek yang pertama, ini di laboratorium namanya trigliserid dicek. Kenapa cek trigliserid? Kalau Bapak Ibu makan gula kebanyakan, makan karbo kebanyakan, trigliserid naik kan? Total kolesterol naik. Yang kedua, dicek namanya SDLDL. Dicek namanya SDLDL. SDLDL ini adalah LDL yang rusak karena gula, bikin mampet pembuluh darah. Ya, SDLDL dicek. Kalau SDLDL tinggi, siap-siap kena serangan jantung atau stroke. Nomor 3, yang dicek adalah HbA1c. Apa itu? Hemoglobin yang rusak karena gula. Bisa bikin mampet pembuluh darah kayak begini. Ya. Kalau Bapak Ibu HbA1c tinggi, siap-siap kena serangan jantung, siap-siap kena stroke. Nomor 4, ini kurang bermakna tapi bisa diukur juga. Namanya hematokrit. Hematokrit adalah Bapak Ibu mengukur berapa persen endapan di dalam pembuluh darah Bapak Ibu. Ya, berapa persen endapannya ya, hematokrit. Oke. Jadi Bapak Ibu cek 4 ini kalau mau tahu resiko kena serangan jantung atau tidak. Yang pertama trigliserid, Bapak Ibu makan gula banyak atau tidak. Yang kedua SDLDL, gula yang bikin rusak LDL banyak nggak? Yang ketiga hemoglobin, hemoglobin yang rusak karena gula banyak nggak? Yang keempat hematokrit, persenan endapan di pembuluh darah Bapak Ibu. Oke, 4 ini dicek. Oke, kita udah bahas darah tinggi, penyebabnya apa? Prosesnya juga kita bahas. Kita udah bahas kolesterol, Bapak Ibu tidak takut lagi kolesterol ya. Termasuk tesnya apa? Sekarang kita masuk ke protokolnya. Yes, thank you siapa nih? Bayung, good. Oding Avandi, oke, good. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang kita masuk ke protokolnya. Gimana caranya darah tinggi normal lagi? Gimana caranya Bapak Ibu tidak darah tinggi selamanya? Gimana Bapak Ibu tidak kena serangan jantung selamanya? Tidak kena stroke selamanya. Gimana caranya? Ya, nomor 1, protokolnya adalah tidak makan gula lagi. Tidak makan gula atau minum gula lagi. Ya, mau gula apapun Bapak Ibu tidak dimakan. Oke, ingat kalimatnya ya. Tanya nih, Dok, gula ini boleh nggak? Gula ini boleh. Dibilang nggak makan gula lagi, tanya gula ini boleh nggak? Gula itu boleh. Ampun dah, nggak ngerti bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Tidak makan atau minum gula lagi. That's it. No. Terus makannya apa dong Pak Dokter? Makannya yang low glycemic index. Makannya yang low glycemic index. Ya. Kalau untuk darah tinggi sama stroke serangan jantung, madu masih boleh, buah manis masih boleh. Oke? Buah manis masih boleh. Bentuknya buah ya, bukan jus ya. Buah manis masih boleh. Bukan jus botolan ya. Wah,
jus anggur di botol, nggak boleh itu nggak boleh. Makan anggurnya boleh, ya. Jus anggur di botol udah nggak boleh, oke? Jadi buah manis boleh, madu masih oke, masih boleh, oke? Untuk yang protokol darah tinggi nomor pertama. Jadi makannya yang low glycemic index ya. Apa aja dok low glycemic index? Google apa aja, oke? Nomor 2. Protokol darah tinggi nomor 2 adalah Bapak Ibu makan vitamin K2. Bapak Ibu suplementasi atau makan vitamin K2. Vitamin K2 fungsinya buat apa Pak Dokter? Vitamin K2 fungsinya adalah menormalkan kalsium nemplok di pembuluh darah yang ini. Yang bikin darah tinggi, bikin mampet pembuluh darah, ini yang putih-putih ini adalah deposit kalsium nyasar di pembuluh darah. Itu diambilin sama vitamin K2, balik ke tulang. Diambilin kalsium nyasar ini di pembuluh darah, balik ke tulang. Bikin tulang kuat. Yang osteoporosis wajib vitamin K2. Ya. Nah, vitamin K2 itu ada di mana Pak Dokter? Vitamin K2 ada banyak di makanan fermentasi, khususnya fermentasi keju, kemudian kol sama kedelai. Keju, kol sama kedelai. Contohnya adalah sauerkraut, itu fermentasi kol. Kemudian fermentasi kol lain misalnya kimchi. Kimchi juga itu makanan ada vitamin K2-nya ya. Fermentasi dari kol. Itu bisa dibeli sama media sehat tuh. Media sehat kimchinya enak. Ya. Kemudian apalagi sama natto ya. Natto itu ada vitamin K2. Oke? Silakan Bapak Ibu makan vitamin K2, itu yang dari alami. Suplemennya bisa dengan vitamin D3K2. Suplemennya dengan D3 sama K2, ya. K2 D3. Ini saya minum tiap hari. Tujuannya apa? Supaya pembuluh darah saya bersih dari kalsium. Ya, supaya nggak bikin darah tinggi. Oke? Nah, sekarang dosisnya. Dosis kalau Bapak Ibu minumnya D3K2, dilihatnya dari vitamin D3-nya, ya. Jadi untuk vitamin D3 cukup, K2-nya untuk yang darah tinggi, vitamin D3K2 minumnya 20.000 unit sekaligus setelah sarapan pagi. Ya, minum vitamin D3K2 itu 20.000 unit sekaligus setelah sarapan pagi. Oke, itu rumusnya. Termasuk juga orang yang osteoporosis, termasuk juga orang yang vertigo, sama. Kenapa vertigo minum D3K2? Vertigo itu ada kalsium nyasar di saluran keseimbangan di telinga. Makanya ada vitamin K2. Ya, minum vitamin K2. Ya, buat ngambilin kalsium itu. Balik ke tulang. Kemudian sama yang dengkulnya sakit. Yang dengkulnya sakit karena pengapuran ya. Bapak Ibu tolong didengarkan ya. Dengkul sakit karena pengapuran. Bukan karena autoimun, apa habis jatuh atau yang lain, beda. Kalau Bapak Ibu ada pengapuran di dengkul, ada kalsium nyasar di dengkul, itu kalsium nyasarnya diambilin sama vitamin K2. Normal lagi dengkulnya. Bukan untuk yang lain-lain Bapak Ibu ya. Ini banyak Bapak Ibu salah kaprah. Oh, dengkul saya sakit. Minum vitamin K2. Pak, dokter awet muda bilang minum vitamin K2. Apa salah dengar semua? Kalau karena pengapuran, D3K2 Bapak Ibu. Kalau yang sebab lain saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Oke? Untuk orang normal gimana dok? Saya nggak darah tinggi, tapi saya mau pembuluh darah saya tidak ada begini. Kalsium nyasar di pembuluh darah. Untuk orang normal, D3K2-nya 10.000 unit setiap hari. Oke? Untuk orang normal tidak ada darah tinggi. Tidak ada darah tinggi, tidak ada vertigo, tidak ada pengapuran dengkul, itu 10.000 unit setiap hari. Ya, untuk orang yang menopause 10.000 unit setiap hari ya. Belinya sama media sehat. Kenapa mesti sama media sehat? Takutnya barang palsu Bapak Ibu. Di luar sana banyak barang palsu ya. Saya pernah beli D3K2 palsu.
Untung saya ketemu Media Sehat ya, jadi saya beli sama dia ya. Ini dari dia ya, dari Media Sehat ya. Jadi silakan beli sama Media Sehat D3K2-nya. Tapi hati-hati palsu ya. Kemudian protokol darah tinggi nomor 3. Pengapuran sama minumnya Bu, 20.000 unit setelah sarapan pagi kan. Protokol nomor 3 darah tinggi adalah Bapak Ibu suplementasi namanya natokinase. Natokinase. Kenapa Bapak Ibu harus minum natokinase? Natokinase melumerkan yang ini, lemak lengket ini. Ya. Tadi D3K2, K2-nya melumerkan kalsium. Ini kalsium lumer. Diambil ke pembuluh darah. Natokinase melumerkan lemak lengket. Jadi pembuluh darah kita normal lagi kayak begini. Nah, kalau kayak begini, tensinya normal lagi. Ya Bapak Ibu. Oke? Jadi Bapak Ibu, suplementasi natokinase itu Bapak Ibu harus suplementasi. Tidak bisa minum alami. Kalau mau alami boleh Bapak Ibu tinggal di Jepang. Karena fermentasi kedelai itu nato hanya ada di Jepang Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau ke Jepang tiap hari silakan. Alami kan, maunya alami kan silakan. Kalau Bapak Ibu maunya langsung sekarang juga ada natokinase. Natokinase atau natosera diminum ya. Peringatan Bapak Ibu. Peringatan. Natokinase tidak boleh diminum kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah. Tidak boleh diminum. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu minum pengencer darah, mengencerkan darah, natokinase mengencerkan darah, bisa stroke Bapak Ibu, darahnya terlalu encer, tidak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah, izin sama Pak dokternya, minum natokinase, izin dulu. Ya, biar diatur dosisnya. Oke. Untuk obat darah tinggi tetap diminum Bapak Ibu. Obat darah tinggi tetap diminum. Ya. Ingat D3K2 bukan obat darah tinggi ya. Ini buat menyehatkan pembuluh darah Bapak Ibu. Vitamin K2-nya itu mengambilkan kalsium nyasar kan? 3K2. Oke? Jadi natokinase sama D3K2 bukan obat darah tinggi. Obat darah tinggi yang dari Pak dokternya. Oke? Silakan obat darah tinggi tetap diminum. Berapa lama kira-kira dok? Darah tinggi saya kira-kira normal lagi. 3 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan protokol darah tinggi selama 3 bulan. Oke? Oke, nah protokol darah tinggi nomor 4 ada, dosisnya. Dosis natokinase atau natosera buat yang darah tinggi itu dosisnya adalah 4.000 unit sebelum tidur. 4.000 unit sebelum tidur ya dosisnya untuk yang darah tinggi. Oke. Kemudian protokol nomor 4 adalah olahraga. Protokol darah tinggi nomor 4 adalah olahraga, Bapak Ibu. Olahraga kenapa Pak Dokter? Kenapa saya mesti olahraga? Kalau Bapak Ibu darah tinggi. Kalau Bapak Ibu olahraga, ini di dinding pembuluh darah Bapak Ibu, di dinding bagian dalam itu bakal keluar gas. Nama gasnya adalah gas nitric oxide. Ini ditemukan oleh Profesor Louis Ignarro ya tahun 1997. Dapat hadiah Nobel ya menemukan gas di dinding pembuluh darah ini. Gas nitric oxide ini Bapak Ibu melemaskan pembuluh darah. Ya, melemaskan pembuluh darah ya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak lagi tensi tinggi. Oke? Jadi Bapak Ibu yang darah tinggi wajib olahraga. Ya, untuk supaya olahraganya kayak gimana Pak Dokter? Olahraga awet muda cuma ada 4. Cuma ada 4 olahraganya ya. Yang pertama,
namanya olahraga otot. Olahraga otot yang pertama. Yang kedua, olahraganya jogging. Yang ketiga, nge-lag. Apakah nge-lag Bapak Ibu? Apakah nge-lag? Tidak, udah aman. Oke. Olahraga awet muda Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah olahraga angkat beban, olahraga otot. Yang kedua olahraga jogging. Yang ketiga olahraga sepeda statis yang diam aja. Yang keempat berenang. Ya, jadi 4 ini olahraganya Bapak Ibu. Silakan ya. Jadi itu olahraga awet muda. Bapak Ibu sudah selesai protokol darah tinggi saya. Yang lagi darah tinggi, lakukan protokol darah tinggi selama 3 bulan minimal ya. Terima kasih Bu Evi. NATO diminumnya sebelum tidur Bapak Ibu. 4.000 unit sebelum tidur ya. Sudah selesai. Jogging olahraga apa? Google Bu. Darah rendah mesti olahraga. Asam urat ada di VT saya Bu. Bapak Ibu dengarkan di VT saya ada atau di YouTube ada. YouTube Dokter Awet Muda ada. Fish oil